tumbal. Dia bilang katanya tumbal apa? Tumbal jenglot. Donor darah, bagaimana urgensinya dan seperti apa syarat-syaratnya? Mari kita kulik bersama. Halo semuanya, gue James Wirasya Telinari. Udah hampir setahun gue nggak buat konten, gue nggak bikin video. Bukan karena nggak ada waktu, tapi karena nggak kepikiran mau buat apa. Jadi bingung tuh, setahun gue bingung ya mau diapain channel YouTube ya kan. Bahkan sempet gue hapus-hapusin beberapa video yang gue buat gitu kan, karena memang pikiran udahlah males gitu. Nah tapi kepikiran lagi nih, gimana kalau kita bahas tentang donor darah. Dan memang sebetulnya udah lama gue pingin bahas donor darah ini, karena memang se-urgent itu, sepenting itu bagi gue ya. Jadi nggak tahu bagi teman-teman, tapi gue pingin coba menjelaskan kepada lu pada yang mungkin sampai saat ini nggak mau donor darah. Bisa karena takut, bisa karena yang lain gitu ya. Bahkan gue pernah dapet satu temen gue ajakin donor darah, dia bilang nggak mau. Kenapa? Karena dia bilang itu mah darahnya biasanya dikasih buat tumbal. Nah ini kan gila ya, nggak ngotak. Tumbal, dia bilang katanya tumbal apa? Tumbal jenglot. Nah emang bener kan kalau kisah-kisahnya kan jenglot makan darah. Nah jadi sebab itu gue coba pingin bikin YouTube lagi ya. Gue pingin bikin lagi, gue pingin usahakan ya setidaknya mungkin yang nonton ada manfaatnya gitu ya. Setidaknya apa yang gue coba kasih tahu mungkin itu bisa bermanfaat sedikit banyak bagi teman-teman. Oke, jadi seperti apa urgensi donor darah? Mari kita bahas bersama. Donor darah ya, donor darah intinya kita mendonorkan darah kita demi kemanusiaan untuk orang lain yang membutuhkan. Nah, jadi donor darah sendiri untuk apa gitu kan pertanyaannya? Untuk apa kita donor darah? Untuk mereka yang sedang operasi, untuk mereka yang pendarahan. Nah, jadi kalau mereka operasi besar tentunya kan butuh darah, butuh suplai darah. Nah, darahnya dapat dari mana? Ya dari kita-kita ini, ya kan? Kita-kita ini nih, kita yang bisa mendonorkan darah kita. Jadi sekarang ini jangan sampai kita udah mengetahuinya ya, tapi kita juga masih ogah-ogahan gitu. Karena siapa lagi kalau bukan kita? Sedangkan jangan sampailah stok darah di rumah sakit itu habis gitu kan. Amit-amit kalau kita misalnya saja deh, kita pikirin ya keluarga kita, bapak atau ibu kita operasi ya, siapanya operasi dan sebagainya. Terus udah siap semua, tiba-tiba stok darah habis. Nah itu gimana? Berarti kan operasinya harus diundur. Oke lah bisa diundur, tapi misalnya pasien dengan kegawat daruratan, bisa nggak diundur? Ya nggak bisa. Ujung-ujungnya apa? Pendarahan, habis darah, meninggal. Nah oleh sebab itu makanya di sini urgensi kita donor darah adalah demi kemanusiaan. Itu aja cukup. Jadi untuk kemanusiaan kita berikan darah kita, oke? Jadi kalau kita udah satu persepsi baru kita masuk nih. Selanjutnya adalah bagaimana syarat-syarat donor darah. Nah ini penting teman-teman. Yang pertama adalah jelas kita harus berusia 17 tahun. Nah jadi kalau mungkin yang nonton ini di bawah 17 tahun, sabar, tenang aja. Nanti umur 17 tahun udah ada KTP, langsung buru-buru ya ke PMI setempat. Langsung deh daftar untuk donor darah gitu. Nanti bakal dicek kan darahnya apa dan sebagainya. Oke, yang kedua, berat badan minimal 45 kilo. Jadi nggak boleh tuh di bawah 45 kilo kita donor darah. Oleh sebab itu buat temen-temen yang beratnya di bawah 45 kilo, coba dinaikin berat badannya. Ayo semangat, makan yang banyak supaya naik berat badan, supaya bisa donor darah. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, tidak mengidap penyakit-penyakit menular. Nah jadi kalau ini memang udah hukum mati ya, jadi hukumnya udah nggak bisa diubah. Kalau kita udah emang mengidap penyakit itu ya udah, kita nggak usah donor darah. Mungkin kita bisa berbuat kebaikan lainnya kan banyak ya. Jadi memang juga supaya orang lain nggak menerima penyakit yang kita derita itu. Misalnya apa? Misalnya HIV, hepatitis dan sebagainya gitu. Lanjut yang keempat, tidur minimal 4 jam sebelum donor darah. Nah jadi memang tidur kita harus cukup sebelum kita melakukan donor darah. Supaya apa? Supaya kita sendiri nggak lemes, supaya kita kuat buat donor darah. Dan supaya setelah kita donor darah, kita masih bisa donor-donor lagi untuk kedepannya. Iya dong, kita kan nggak mau cuma sekali donor darah terus
amit-amit ya kan tiba-tiba kita kenapa-napa gitu. Jadi harus terus rutin supaya bisa bermanfaat berkelanjutan gitu. Jadi kalau ibarat sumber daya alam yang diperbarui itu bisa terus lanjut. Tensi atau tekanan darah harus normal. Ini penting banget karena bakal dicek, misalnya kita mau donor darah bakal dicek. Nah, untuk pengecekannya sendiri harus dalam keadaan atau kadar yang normal, yaitu untuk sistolik 90-160 dan diastolik 60-100. Jadi kalau kurang dari itu atau hipotensi atau lebih dari itu atau hipertensi, maka kita tidak boleh donor darah. Biasanya bakal disuruh datang lagi pada hari-hari berikutnya, bisa aja 3 hari kemudian atau bahkan seminggu kemudian. Nah itu. Oke, kemudian yang keenam, yang penting juga, ini juga tidak bisa ditoleransi kalau kita mau donor darah, yaitu kadar Hb harus berkisar antara 12,5 sampai 17 gram per desiliter. Nah ini bakal dicek untuk kita donor darah kadar ini. Nah jadi kalau di bawah ini artinya darah kita begitu encer, atau di atas 17 darah kita terlalu kental. Oleh sebab itu, kalau terlalu kental kan biasanya nyedotnya susah. Nah makanya nggak boleh 17 ke atas. Kita bakal sama konsepnya kayak tadi. Kalau tensinya kelebihan kita bakal disuruh balik lagi. Jadi nanti 3 hari kemudian, seminggu kemudian silakan datang lagi, coba lagi, kita cek lagi. Kalau boleh berarti kita langsung donor darah. Nah ini juga yang ketujuh adalah bahwasannya jarak donor darah terakhir adalah 2 bulan, minimal 2 bulan. Maksudnya gini, kita donor darah Januari, Februari nggak boleh lagi donor darah, harus Maret. Jadi ada interval waktu, jeda waktunya gitu. Jadi harus 2 bulan minimal gitu ya, nggak boleh bulan ini donor darah, bulan depan donor darah, pingin donor darah setiap bulan, itu nggak boleh. Karena apa? Karena memang regenerasi sel-sel darah adalah 2 bulan. Oleh sebab itu mengikuti regenerasi tersebut, ya regulasi dari PMI jelas harus 2 bulan untuk donor darah kembali. Oke teman-teman, mungkin ini aja yang dapat gue sampaikan. Ini semua gue ambil dari situs resminya PMI, jadi gue nggak ngarang-ngarang, gue nggak juga ngada-ngada. Ini semua bener-bener emang seperti itu ya yang ada di PMI aturannya gitu. Dan juga memang mungkin banyak ya selain ini ada aturan-aturan lainnya gitu ya. Tapi inilah aturan-aturan yang paling umum dan maksudnya paling sering ya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa donor darah, karena donor darah penting bagi orang lain yang membutuhkan, bagi diri kita juga. Nah, bagaimana manfaatnya untuk kita sendiri? Nanti kita kulik di video-video selanjutnya. Terima kasih, salam sehat.